Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semua sehat-sehat saja. Kita berharap hari ini lebih baik dari kemarin dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dari muka bumi ini. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Sebelum mengawali pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mohon berkat kutu dari Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini kami mau belajar dari Nikodemus yang mau bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangan Yesus. Bantulah kami agar kami dapat menangkap kehendak Allah dari pelajaran ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan yang hendak kita capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, meneladani sikap hidup Nikodemus yang rendah hati, terbuka, dan mau mengakui kekurangan yang dia miliki. Yang kedua, kita dapat memahami makna dilahirkan kembali yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dan yang ketiga, kita mau mengubah cara hidup kita yang lama menjadi lebih baik, menjadi baru sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak, mari kita simak kisah persahabatan Niko dan Yonas. Niko, murid kelas 3 SD, tapi umurnya sudah 11 tahun. Ia paling tua di antara mereka karena Niko sudah 2 kali tinggal kelas. Ayah Niko adalah orang kaya. Segala sesuatu kebutuhan Niko telah disiapkan oleh pembantu sehingga dia tidak bisa mengerjakan apapun di rumah. Sepanjang hari Niko bermain PlayStation. Lalu ia sekali bermain bola dengan teman-temannya, tapi dia tak pernah mau belajar. Setelah tinggal kelas, Niko berteman dengan Yonas yang sebangku dengannya. Yonas ini adalah anak yang pintar. Dia selalu juara di saat di kelas 2. Keluarga Yonas tidak kaya, tapi Yonas sangat rajin membaca dan belajar. Tiap hari Yonas mengajari Niko mengerjakan PR atau soal yang diberikan bu guru. Lama-kelamaan Niko menjadi malu. Kenapa? Karena Niko paling besar daripada Yonas. Ia paling besar, umur 11 tahun, tetapi bertanya kepada umur yang 8 tahun. Sejak saat itulah Niko mulai sering bermain ke rumah Yonas dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yonas. Melihat Yonas membantu menyapu rumah, mencuci, makan sendiri, mandi, dan mengerjakan PR dan belajar. Lalu Niko mengikuti cara hidup Yonas. Kedua sahabat itu mulai sering berkunjung dan mereka lebih banyak belajar bersama, baik di rumah Yonas maupun di rumah Niko. Kini Niko telah berubah. Ia mulai sering membaca dan belajar sendiri. Saat menerima rapot semester 1 kelas 3, orang tua Niko terkejut. Baru kali ini Niko mendapat ranking 3, persis di bawah Yonas yang mendapat ranking 1. Nah, anak-anak, dari kisah persahabatan Yonas dan Niko dapat kita simpulkan bahwa teman yang dapat dipercaya adalah teman dekat. Teman dapat mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik. Pertemanan dapat menghancurkan kesombongan dan keangkuhan diri sendiri. Seperti Niko tadi. Ya. Teman juga dapat memotivasi dan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Terkadang teman
teman atau sahabat bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua kita atau guru kepada kita, tetapi teman bisa melakukannya. Untuk itu, bertemanlah dengan orang yang mempunyai tujuan yang baik. Pandai-pandailah memilih teman. Jangan sampai kita terpengaruh oleh teman ke hal-hal yang tidak baik atau kepada hal-hal yang buruk. Selanjutnya, mari kita simak video kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ada seorang dari mazhab Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Bani Israel. Pada waktu malam ia datang kepada Isa lalu berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Sabda Isa kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali?" Sabda Isa, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran oleh sebab aku sudah berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Jawab Nikodemus kepadanya, "Bagaimana semua perkara itu dapat terjadi?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau adalah pengajar orang Israel. Tidakkah engkau mengerti perkara-perkara itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, itulah yang kami katakan. Dan apa yang sudah kami lihat, itulah yang kami saksikan. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika kamu tidak percaya ketika aku berbicara tentang perkara-perkara duniawi, bagaimanakah kamu dapat percaya jika aku berbicara tentang perkara-perkara surgawi? Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Nabi Musa telah meninggikan ular tembaga di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus Sang Anak ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan. Setelah kita mendengarkan kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus, ibu mau bertanya, siapakah di antara anak-anak yang mau masuk kerajaan Allah? Siapakah yang mau masuk ke neraka? Tentu kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka untuk masuk dalam kerajaan Allah dikatakan harus mau mengubah sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, dan perkataan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus, kita dapat meneladani semangat hidup Nikodemus yang tulus mencari kebenaran sejati demi melihat kerajaan Allah dan mengubah kebiasaan buruknya dengan kebiasaan baru yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, namun ia dapat memandang Yesus sebagai utusan Allah. Anak-anak masuk dalam kerajaan Allah harus
mau dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali maksudnya berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai dengan perintah Allah. Nah, setelah manusia dilahirkan dan menjadi manusia baru, maka diharapkan manusia itu harus setia melaksanakan ajaran dan teladan Yesus dan berani meninggalkan cara hidup yang lama. Dilahirkan kembali dengan cara melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Dibaptis dalam roh, bukan kembali ke rahim ibu kita. Orang yang sudah dibaptis dan memakai hidup baru, kita harus meninggalkan cara hidup lama. Meninggalkan cara hidup lama artinya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa itu contohnya? Misalnya, malas belajar, malas berdoa, melawan orang tua, suka menyontek, berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah dibaptis? Kita menuju hidup baru. Menuju hidup baru berarti mengubah hidup kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, bersikap rendah hati, terbuka, dan mau mengakui kekurangan-kekurangan kita dengan bertanya kepada orang-orang yang baik. Anak-anak, untuk itu marilah kita hidup sebagai manusia baru, hidup sesuai dengan perintah Yesus, menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan kepadamu karena telah memberikan kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagailah kami agar mampu menuruti perintah-Mu, hidup sebagai manusia baru seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.